Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ketemu lagi di Sipa Motor Channel. Dan di sini ada motor Mio Soul GT ya, injeksi. Dan keluhan daripada motor ini adalah dia sebelumnya itu mati total guys. Terus sama si yang punya motor itu ganti aki dan hidup kembali. Cuman beberapa hari, enggak sampai beberapa hari sih, cuma 1 hari doang dipakai, lalu ngedrop lagi akinya ya. Si akinya itu ngedrop lagi padahal baru diganti. Nah, apa sih yang dikeluhkan motor ini sehingga dia tidak dapat awet ya aki barunya? Nah, otomatis kalau aki baru itu ngedrop lagi adalah pengisian atau pengecasan aki di motor ini itu bermasalah ya, itu yang pastinya. Itu pasti pengisiannya yang bermasalah, pengisian pengecasan aki. Nah, pengisian atau pengecasan aki itu meliputi kiprok dan sepul. Kedua macam itu yang menjadi faktor setiap pengisian bermasalah. Nah, di sisi lain dia bisa juga terjadi antara kabelnya ada yang putus atau ada penyebab lain ya. Misalnya mungkin semisal pasang bohlam variasi yang memakan daya sangat besar, itu bisa juga. Yang kedua, switch rem depan belakang ya, misalnya lampu belakangnya, lampu remnya nyala terus. Nah, itu juga menjadi faktor guys, yang menjadi penyebab pengecasan akinya itu kurang maksimal ya. Oke, langsung aja kita tester dulu. Ini aki sebelumnya dicas dulu ya, sebelum bisa dibawa ke sini biar dia bisa hidup guys. Nah, ini baru dicas ya, baru dicas, bukan di motornya tapi dipakai pengecasan aki. Nah, ini langsung aja kita tester ya tegangannya. Nah, ini merupakan tegangan aki ya, 12,5. Nah, dalam pengisian normal itu harusnya lebih besar daripada daya aki ketika dinyalakan motornya ya, apalagi digas dia semakin tinggi, tapi ada batasannya juga. Nah, ini waktu kondisi langsam dia berhenti di 12,7. Ini harusnya 13 lebih guys ya. Waktu digas motornya baru sampai 14 lebih gitu. Lalu ini bohlam depan dia aslinya itu dari AC ya. Ya, ini kondisi asli dia itu begini guys. Jadi kondisi asli dia itu ngambil dari kiprok langsung ya, dari sepul ya, enggak dari aki standby gitu ya. Nah, ini kan bisa dilihat guys. Nah, bisa dilihat ya, standby ya. Tapi di sini ada 2 versi. Jadi enggak langsung kita menebaknya, emang jalur pengisian itu antara lain adalah kiprok sama sepul ya. Cuman ada beberapa faktor lain yang mendukung juga guys, semacam ya gitu, bagian lampu-lampu yang di luar normal ya, di luar kegunaannya gitu.
Nah ini coba kita sistem, tadi kan sistem AC gini, blok. Coba kita sekarang coba yang sistem AC nya guys. Nah cek lagi. Kalau kita pencet yang lampu bagian ini, dia mentok di angka 11,8 volt ya. Sangat jauh, sangat kurang jauh dari standarnya ya guys. Tapi kenapa kalau kita standby kan dari aki lampunya, nah dia agak naik dikit sampai 13. Langkah pertama saya akan menonaktifkan dulu lampu depannya ya. Kita tes dulu nonaktifkan bagian lampu depannya, baru kita tes lagi. Kalau masih kurang langsung kita ke jalur kiprok. Kita bongkar kiprok, kita tes kiproknya ya. Oke guys. Oke guys, lanjut lagi. Ini udah saya bongkar ya. Dan nah benar aja. Jadi dia bikin stop kontak itu langsung ngambil dari jalur kiprok ya. Jadi jalur kiprok warna kuning. Jadi ini total guys, total lampu depan belakang itu mati harusnya ya. Tapi tadi pas pertama kita coba ternyata dia enggak ada matinya ya. Jadi hidup terus. Ini dari DC ini ke AC bisa ya. Jadi begitu, bukan on off jadinya, tapi hidup terus. Nah jalur kiprok yang kuning ini ya, kalau kita sambungkan sambungkan lagi menurut aslinya, dia itu terbagi menjadi dua guys. Jadi yang nanti ada cabang di pertengahan, yang satu langsung ke saklar bagian depan. Nah yang lainnya lagi menuju ke lampu belakang. Tapi kenapa kok pas dinyalain, nih saya tes ulang ya, pas dinyalain dia walaupun ini udah posisi off ya, kenapa dia ada arus ke saklar, arus DC malah ya. Nah jadi makanya itu dia tadi nggak bisa mati ini ya, harusnya dia kan ini hidup, ini mati, ini jalur AC ini mati baru ya. Tapi kenapa dia ada setrum DC ke saklar lampu bagian kiri ya untuk lampu depan, jadi lampunya tetap nyala. Nah pas saya cek, saya perkirakan adalah bohlam yang menjadi masalah itu bohlam belakang guys. Bohlam belakang itu udah konslet atau menyatu ya. Jadi putusnya itu bukan putus, kan dia kan ada dua, lampu standby, lampu malam, sama lampu rem. Nah dia itu putusnya itu nyambung guys. Jadi ketemu di situ arusnya, arus DC sama arus AC itu ketemu di situ. Jadi gini guys, ketika kita pasang switch rem dua-duanya, ketika switch rem terpasang dua-duanya, nah lalu kita coba dulu ya. Nah ini posisi enggak tersambung ya, otomatis yang kesini itu enggak ada. Nah ketika kita ubah saklarnya, set, otomatis ini nyambung dong, kabel kuning ke kiprok itu nyambung ya. Nah dia langsung berubah guys, langsung dia setrum AC ya. Dan pengisian juga malah berkurang guys. Beda lagi kalau kita nih cabut switch rem. Nah cabut switch rem bagian depan ini, karena switch rem depan itu kalau lampu belakangnya nggak konslet dia akan nyala terus ya. Jadi lah switch rem depannya itu udah kurang berfungsi ya, udah rusak.
Nah, tinggal kita cabut. Ya baru naik guys. Jadi kesimpulannya adalah switch rem depan yang rusak. Akibatnya apa? Dia nyambung terus ya, arus DC itu nyambung terus ke rem belakang. Nah harusnya rem belakang itu nggak jadi masalah ke bagian pengisian. Karena apa? Karena dia beda jalur guys, antara lampu stop sama lampu malam ya, lampu rem sama lampu malam bagian belakang itu, karena dia masing-masing ya. Nah karena dia mungkin ini kan mati nih guys, dia posisinya mati. Nah saya perkirakan matinya itu putus. Nah dia nyambung bagian dalamnya itu, bagian si kawatnya itu nyambung. Nah alhasil apa, dia ibaratnya arus DC sama arus AC itu ketemu di lampu bagian belakang itu guys ya. Nanti kita coba buka bagian bolam depannya, bagian bolam belakangnya kita buka, kita buktikan guys. Nah setelah saya buka, ajaib guys. Jadi bukan karena bolamnya putus terus gitu ya, apa nyambung bagian tengahnya ya, tapi karena nih posisi kabelnya begini guys. Ini kabel warna hitam masa ya, ini enggak jadi masalah nih. Tadi ini posisinya kabel masa ya, kejepit jok ya, tapi ini enggak masalah soalnya masa kabel ground. Nah yang saya bilang tepat guys, tuh posisinya bisa dilihat sendiri. Jadi si kawatnya itu menyatu ya guys, antara lampu stop sama lampu standby, lampu malam. Nah dia menyatu di sini ya, yang mengakibatkan arus kan. Kalau bolam stop itu, lampu stop itu, lampu rem, dia ngambilnya dari arus DC ya, dari aki. Nah sedangkan yang lampu standby buat malam, lampu senja gitu ya, dia ngambil arus DC langsung dari kiprok. Jadi di sini dia nyambung guys. Nah ini letak permasalahannya. Oke. Tapi kalau ini, walaupun ini nyambung, kalau posisi switch rem masih bagus kondisinya atau nggak ada masalah, dia tetap normal guys. Jadi yang diakibatkan ini ketemu arus DC sama arus AC di sini, dia karena bohlamnya udah hancur ya, sama switch remnya, switch rem bagian depan, switch rem depan itu yang jadi faktor masalahnya. Oke guys, nanti kita coba dulu ini, kita rapiin kabel-kabelnya, kita standarin lagi apakah kiproknya masih berfungsi dengan baik atau udah error ya. Jalur kabel-kabel yang saya akan rapikan adalah kabel kiproknya juga ya. Ini kabel kiproknya juga udah mau putus, cuman ini belum putus ya, kondisinya mau putus. Nah ini saya akan sambungkan langsung lagi seperti aslinya ya, dan ini saya rapikan semua kabel-kabelnya. Nanti kita coba apakah kiprok ini masih bagus ataukah udah lemah ya. Oke, pantengin terus guys. Nah ini kabel kiprok sudah saya rapihkan, ini tidak dipakai lagi ya, jadi dia posisinya normal seperti bawaannya. Dan ini kabel lampu belakang juga udah saya rapihkan ya, bolam belakangnya udah saya ganti. Jadi gini guys, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau switch rem udah nggak berfungsi lagi, switch rem depan gitu udah konslet gitu, udah nyambung semua, tapi kalau posisi bolam belakangnya normal,
bagus, dia nggak akan terjadi konsleting arus ya guys ya. Jadi masalahnya dua, bolam belakang pecah, lalu yang bagian tengahnya itu nyambung, itu kan beda fungsi ya guys. Yang satu arus DC, yang satu arus AC ya. Arus DC itu arus standby yang dari aki. Kalau arus AC nya itu AC DC juga sih disebutnya, cuman arus random ya. Arus AC yang saya maksud itu arus random. Arus random itu tidak beraturan guys. Jadi ketika stasioner kecil, dia ya kecil keluar arusnya, tapi kalau kita gas, nah dia akan membesar. Itu yang disebut arus AC ya, AC DC. Nah, sedangkan arus DC itu arus standby, arus 12 volt yang dari aki itu standby ya, gitu guys. Jadi dia di sini tadi yang bawahnya itu konslet, filteran konslet udah, jadi beradu itu arus ketemu arus. Itu dia faktor masalahnya guys, sangat sepele. Jadi yang tadinya diponis ganti kiprok, mudah-mudahan aman ya guys. Langsung aja kita tes hasilnya. Kita pasang dulu. Oke guys, ini pemasangannya udah kelar ya. Kita langsung coba aja. Nah ini posisinya standby 12,5 ya. Langsung aja kita coba. Oke guys, ini sudah tidak berfungsi lagi ya, karena udah saya standarin lagi. Bisa dilihat dari standby lampu kilometer stabil ya. Nah guys, ini yang saya maksud ya, dia posisi stasioner aja harus lebih dari 13 ya, harus di atas 13. Jadi aki 12,5, nggak boleh kurang dari 12,5 aki, 12,5 volt. Nah sedangkan pengisian harus di atas 13 ya, dipahami ya. Nah dia nyampe 14 guys, mantap, itu bagus banget. Jadi kiproknya ini masih bisa dipakai ya, kiproknya masih bagus, masih bisa dipakai. Jadi dia kesalahannya itu ada di lampu belakang sama switch rem depan. Nah ini jalur kabel juga kita standarin lagi biar nggak ada masalah lagi. Jadi gini guys penjelasannya ya, faktor utama pengisian itu adalah dari spool sama kiprok ya. Jadi dua alat itu yang bekerja dalam pengisian aki atau pengecasan aki. Tapi kita jangan juga menyepelekan, mengesampingkan faktor lainnya seperti posisi rem, lampu rem depan belakang ya, lampu rem depan belakang. Jadi itu kita jangan luput juga mengeceknya. Karena apa? Karena dia posisi, kalau posisi nyala terus nih ya, nah dia akan mengurangi si cas aki ini ya, pengecasan ini ya, dia akan mengurangi itu kalau posisi rem belakang nyala terus. Nah, ketika kita lepas, nah dia akan balik. Oke ya, dipahami ya. Jadi sebelum kita ke kiprok ke apa, kita tentuin dulu ini benar nggak lampu remnya berfungsi dengan baik nggak ya, lampu rem kiri kanan. Jangan sampai posisinya nyala terus, posisi lampu rem belakang. Nah itu juga faktor pengisian aki akan kurang bagus guys. Nah bisa dilihat ya,
Ini saya rem, saya tekan rem, nah dia akan kurang. Ketika kita lepas rem, nah dia akan kembali normal. Nah, ini switch rem depan saya katakan rusak guys ya. Ini harus diganti. Soalnya ini yang menjadi penyebabnya. Yang pertama ini, yang kedua bolam belakangnya konslet ya. Nah, ini coba kita sambungkan biar jadi ini aja guys. Saya sambungkan. Nah, coba saya sambungkan dan hasilnya tuh, lampu rem belakangnya nyala terus guys. Nah, itu yang saya maksudnya ya, yang saya maksud itu. Dan pengisian juga berkurang. Oke, kalau dari awal tadi, video dari awal tadi itu di bawah 12 volt karena bohlamnya juga konslet guys. Jadi dia akan di bawah standar ya, malah di bawah sekitaran angka 11 volt ya jatuhnya. Nah, itu guys. Nah, ini kita ganti karena ini udah rusak ya. Nah, dia alhamdulillah normal guys. Dalam kondisi langsam aja atau stasioner aja dia pengisiannya bagus, stabil. Oke, alhamdulillah ini penyakitnya ketemu. Yang tadinya diponis ganti kiprok ya, ganti kiprok emang nggak seberapa guys, cuman sekitaran 150-an lah kurang lebih ya. Cuman kan kalau kita langsung main ganti kiprok tanpa ditelusuri dulu akar masalahnya, itu sayang-sayang duit juga guys ya. Sayang-sayang duit ganti kiprok, tapi tetap aja penyakitnya masih belum bener gitu. Jadi saran saya cari dulu pokok utama penyebab motor itu ya, jangan langsung main ganti-ganti spare part itu, karena belum tentu juga penyakitnya ini gitu. Oke, bisa dipahami ya guys ya. Ini kondisi motornya udah mantap. Nah, udah bener lagi, alhamdulillah. Jadi gak akan mogok lagi di jalan ya, karena kehabisan aki atau aki ngedrop gitu. Kata yang si punya motor juga, lagi jalan santai pas ngerem depan mati motor. Nah, itu penyebabnya juga bisa ke situ ya. Nah, bodinya udah saya pasang kembali. Kita tes sekarang lampu depannya ya. Oke guys, langsung aja kita tes lampu depan. Nah, posisi udah normal kembali ya. Kalau tadi kan pas begitu dikontak dia langsung lampu depan langsung nyala ya. Lampu depan langsung nyala kalau di awal video tadi. Nah, sekarang udah bagus. Kita coba. Fungsi dengan baik. Ini udah saya ganti switch remnya dan nah guys, udah normal. Lampu rem udah normal dua-duanya ya. Bisa dilihat di bagian udah normal semua. Kita tes sekarang pengisiannya ya. Mantap kawan ya, standby di 13.9. Sip, ternyata hanya sepele penyakitnya. Jadi penyakitnya adalah switch rem depan
yang udah konslet ya atau udah rusak, jadi mengakibatkan bolam rem belakang itu nyala terus. Dan yang kedua adalah bolam belakang itu sendiri, jadi dia putusnya itu bukan putus sih, pecah itu ya, pecah. Jadi yang bagian dalamnya itu nyatu, masih menjadi konslet arus itu. Oke guys, mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat ya. Untuk yang sudah menonton full, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi membuat kontennya. Ya, kali ini saya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya.